Pada hari Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025, Dita, warga perumahan Lemah Mulia Indah, Karawang, dikagetkan dengan suara teriakan tetangganya. Seorang ibu rumah tangga yang saat itu terus berteriak meminta tolong. Selain itu, terdengar pula suara anaknya yang memanggil "Mama" dalam keadaan histeri. Dan tak lama kemudian, teriakan meminta tolong itu berhenti. Tapi suara tangis si anak masih terdengar. Mendengar hal itu, Dita pun langsung menelepon ketua RT. Sang ketua RT beserta istri dengan tanggap segera datang ke rumah yang ditunjuk oleh Dita. Dan dengan kebetulan itu adalah rumah keponakan mereka sendiri. Saat mencoba membuka pintu rumah, tiba-tiba pintu dibuka dari dalam dan tampaklah anak umur 5 tahun yang menangis sambil berkata, "Mama sama papa sudah meninggal." Di sana ketua RT pun sangat terkejut dan mendadak hatinya semakin tidak tenang sembari langsung memastikan keadaan rumah. Lantas siapa pelakunya dan apa motif dari kejahatan ini? Dan inilah kisah kriminalnya. Luki Setio Febiani atau bisa dipanggil Luki adalah seorang ibu rumah tangga yang lahir pada tahun 2000 dan saat ini tercatat sebagai warga di perumahan Lemah Mulia Indah, Kecamatan Majalaya, Karawang. Luki dikenal sebagai pribadi yang baik dan mandiri. Mungkin karakter ini terbentuk dari masa kecilnya yang cukup berat. Karena dari usia 3 tahun, Luki sudah ditinggal sang ibu pergi untuk selama-lamanya dan ayahnya pergi merantau yang kemudian menikah lagi. Luki pun akhirnya dirawat dan dibesarkan oleh Pak Andi Junaidi yang kini telah memasuki usia 70 tahun. Di mata Pak Andi, Luki adalah anak yang sangat rajin. Sejak duduk di bangku SMP Negeri 2 Karawang sampai di SMK Negeri 2 Karawang, Luki tidak pernah lepas dari posisi ranking 1 atau ranking 2 di kelasnya. Selain itu, Luki juga memiliki prestasi di dalam dunia olahraga bola voli. Bahkan setelah lulus dari SMK, Luki juga langsung diterima kerja di sebuah pabrik spare part di kawasan industri Karawang. Namun, Luki hanya sebentar bekerja di sana. Karena pada tahun 2019, tepatnya tanggal 7 September tahun 2019, Luki memutuskan untuk menikahi kekasihnya sejak zaman SMP yang bernama Bagus Setio. Saat menikah, usia Luki pada saat itu 19 tahun dan Bagus 21 tahun. Dan setelah menikah, Luki memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan menjadi ibu rumah tangga. Beberapa info beredar jika pernikahan mereka berjalan dengan sangat baik. Ditambah lagi hadirnya putra pertama mereka, Luki pun menjadi sibuk dengan peran barunya sebagai seorang ibu. Di sana Luki tampak sangat menikmati perannya itu. Bahkan dia sering memposting aktivitas sang buah hati. Terkadang juga memposting foto dirinya yang saat sedang berdua. Di lain sisi, dalam urusan ekonomi pun Luki dan sang suami juga tampak lancar-lancar saja. Bahkan mereka berhasil membuka sebuah toko aksesoris handphone yang kemudian seiring dengan bertambah besarnya si putra pertama, Luki mulai mencari kesibukan produktif yang lainnya. Yang sampai akhirnya dibukalah sebuah warung seblak prasmanan yang bisa dikelola sembari menjaga sang anak. Dan ternyata kebahagiaan bertambah juga dengan kabar kehamilan kedua Luki. Seolah-olah rezeki datang bertubi-tubi di dalam hidupnya. Namun jalan hidup memang tidak selamanya mulus. Karena sejak saat Luki mengelola warung seblak, Bagus sang suami mulai berubah. Bagus menjadi sering melakukan KDRT kepada Luki dengan alasan cemburu. Bahkan menuduh bahwa si Luki telah berselingkuh padahal sama sekali tidak ada bukti. Tapi entah kenapa sang suami seolah-olah berubah 180 derajat dan bahkan tidak lagi pernah mempercayai Luki. Dari sana, percekcokan pun semakin sering terjadi di antara mereka. Di awal-awal Luki menyimpan rasa sakitnya sendiri. Tapi karena sudah tidak lagi bisa menahan, dia pun curhat kepada sahabat dan juga sepupunya. Tapi tidak pernah curhat kepada kakeknya sendiri. Karena mungkin khawatir jika sang kakek nanti jadi ikut mengkhawatirkannya. Meskipun sampai pada akhirnya, sang kakek mendengar kondisi cucu kesayangannya itu dari cucunya yang lain. Kakek Andi ini tidak bisa tinggal diam karena percekcokan mereka sudah sampai tindakan KDRT yang sangat berbahaya.
Maka beliau pun pergi menemui Bagus dan Lucky. Lalu beliau bertanya siapa sosok pria yang dicemburui oleh Bagus, dan bertanya tentang pria tersebut, tentang siapa namanya dan di mana rumahnya, yang kemudian lalu mengajaknya untuk menemui pria tersebut. Tapi Bagus waktu itu menjawab jika itu hanya sebatas firasatnya saja, dan bukti-bukti perselingkuhan Lucky kemungkinan besar sudah dihapus oleh Lucky. Jadi rasanya tidak perlu untuk didatangi karena masalahnya akan diselesaikan berdua dengan memberikan kepercayaan. Begitu kata Bagus pada saat itu. Mendengar perkataan Bagus yang terlihat emosinya sudah mereda, kakek pun cukup lega dan berharap jika rumah tangga Lucky bisa kembali baik seperti sedia kala. Tapi ternyata harapan sang kakek tidak terwujud, karena pada hari Kamis dini hari tanggal 12 Juni tahun 2025, Bagus dan Lucky kembali cekcok, dan sayangnya itu disaksikan oleh kedua anaknya yang waktu itu memang belum tidur. Dan sekitar pukul 1:30 dini hari, seorang tetangga yang bernama Dita mendengar teriakan minta tolong dari arah rumah Lucky, dibarengi dengan suara anak kecil yang memanggil-manggil mamahnya. Saat itu Dita pun beranjak mengambil handphonenya, yang kemudian menelepon ketua RT, yang kebetulan adalah paman dan bibi dari Lucky. Yang menerima telepon malam itu adalah Bu Ahmad. Beliau dengan cepat mengajak sang suami pergi ke rumah Lucky. Sesampainya di depan pintu rumah Lucky, ada seorang anak kecil yang membukakan pintunya dari dalam. Ternyata yang membukakannya adalah putra pertama Lucky yang saat itu pipinya tampak berlumuran cairan merah. Anak umur 5 tahun itu sangat pintar, yang kemudian berkata jika mama sama papa sudah nggak ada. Bu Ahmad dan Pak Ahmad segera pergi menuju ke sebuah kamar di dalam rumah itu, dan ternyata benar saja. Di sana tampak ada 3 orang berada di atas lantai. Lucky dan Bagus bersimbah banyak cairan merah, sedangkan bayi mereka yang baru berusia 5 bulan tampak tengkurap sembari terus memandang ke arah sang ibu yang setelah dicek ternyata telah dalam kondisi tidak bernyawa. Sedangkan Bagus ternyata masih bernapas tapi dalam kondisi kritis. Melihat kondisi tersebut, petugas kepolisian dan ambulans segera dipanggil untuk memeriksa kasus ini dan juga membawa Bagus dan Lucky ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, Bagus langsung mendapatkan perawatan intensif untuk menyelamatkan nyawanya di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Awalnya masih menjadi misteri bagi semua pihak apa yang telah terjadi dan siapa pelakunya. Namun dari bukti-bukti di lapangan serta keterangan dari 4 orang saksi yang didapatkan, kemungkinan kuat jika Baguslah pelaku utama penghabisan nyawa sang istri, dan setelah memastikan sang istri sudah tidak bernyawa, kemudian dia berupaya melakukan tindakan bundir. Dan saksi kunci dari peristiwa itu sayangnya adalah seorang anak kecil yang berusia 5 tahun, yang di malam itu dia terpaksa harus menyaksikan pertengkaran ayah dan ibunya yang sungguh hebat. Karena setelah dirinya tenang dengan dibarengi pancingan pertanyaan-pertanyaan dari Pak RT yang juga merupakan saudaranya, anak itu perlahan bisa menceritakan apa yang telah dilihatnya. Jadi di malam itu dia melihat ayah dan ibunya cekcok. Awalnya cekcok biasa, tapi kemudian wajah sang ayah tampak berubah. Emosinya jadi sangat tinggi, sampai-sampai dia ketakutan. Dia coba lawan sang ayah dengan melempar mainan ke arah sang ayah sambil berteriak. Tapi saat sang ibu berteriak meminta tolong, sang anak pun mencoba masuk ke dalam kamar itu. Lalu tampaklah di depan matanya, ayah dan ibunya telah terbaring tidak bergerak di atas lantai dan bersimbah cairan merah. Dan tak lama sang anak mendengar pagarnya dibuka, maka dia pun langsung menuju pintu depan dan membukakan pintu yang kemudian berkata mama dan papa sudah tidak ada. Setelah mencatat kesaksian dari sang anak yang berusia 5 tahun ini, polisi tinggal menunggu kondisi dari Bagus stabil untuk kemudian dimintai keterangan juga. Dan tak lama kemudian Bagus pun sudah siuman. Lalu keluarga pengakuan dari dirinya yang ternyata motifnya adalah karena emosi tingkat tinggi akibat cekcok di malam itu, yang dimana saat emosinya memuncak, Bagus menyerangkan sajam ke tubuh istrinya sampai 11 kali di bagian badan, lengan, tangan, dada, dan juga leher sampai sang istri pun kehilangan nyawanya. Untuk rinciannya itu terjadi cekcok antara suami dengan istri, yang dimana diawali dengan ancaman dari pelaku bahwa dirinya ingin bunuh diri,
yang kemudian dicegah oleh korban. Yang dilanjut terjadi cekcok yang sangat hebat. Dan tiba-tiba karena terlalu emosi, si pelaku ini menusukkan senjata tajam ke tubuh istrinya. Dan diinformasikan jika tim forensik menemukan ada 11 tusukan yang ada di bagian badan, lengan, tangan, kemudian dada, dan terakhir di leher. Setelah melakukan hal itu, Bagus mencoba bundir dengan mengarahkan sajam ke pergelangan serta leher yang menyebabkan dirinya dalam kondisi kritis. Semua terjadi karena rasa cemburunya yang tanpa alasan dan tanpa bukti. Dan kini Bagus pun harus mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Dan itu adalah kisah kriminalnya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Selain itu, jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa ketemu lagi di kisah kriminal selanjutnya.